Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatika Nurdiantari dengan NIM 2007931, Prodi Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam kelas 2B dari Universitas Pendidikan Indonesia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai suatu materi yang sangat menarik dan sering kita jumpai di sekitar kita, yakni riba. Oke, langsung saja. Kita masuk ke pengertian riba. Untuk secara bahasa, riba berarti ziyadah, yang berarti tambahan. Kemudian, secara syarah sendiri, riba adalah suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya, berdasarkan timbangan syarah yang terjadi saat akad berlangsung, ataupun adanya penundaan serah terima barang, baik terhadap kedua barang, ataupun salah satu barangnya saja. Sedangkan menurut istilah syariah sendiri, riba adalah setiap tambahan bagi salah satu pihak yang berakad dalam akad pertukaran tanpa ada pengganti. Secara singkatnya, riba adalah melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Untuk hukum riba sendiri yakni haram. Mengapa demikian? Karena ini telah dinyatakan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275, yang artinya orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan berdirinya seperti orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian barang siapa yang mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa yang mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Dari ayat tersebut disimpulkan bahwa riba ini termasuk dosa yang sangat besar dan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Dan apabila seseorang terlibat pada transaksi riba ini, akan menjadi penghuni neraka. Untuk contoh riba sendiri, yakni misalnya Tina meminjam uang senilai 1,5 juta kepada Michael. Dan kemudian Michael pun berkata pada Tina, untuk pengembaliannya harus senilai 2 juta. Nah, tambahan dari utang Tina yang sebesar 5 juta ini termasuk riba. Riba juga pada kasus ini tidak hanya berupa barang atau uang, melainkan juga bisa berupa fasilitas, kemudahan, dan lain sebagainya. Riba juga bisa dalam bentuk utang ataupun transaksi tak tunai. Untuk utang sendiri ada dua kemungkinan. Yang pertama ada transaksi minjam meminjam, dan yang kedua ada transaksi jual beli. Kemudian ada objek ribawi, yakni disebut barang ribawi. Barang ribawi sendiri adalah barang yang diharamkan terdapat riba dalam proses transaksinya. Misalnya pada barang seperti emas, perak, dan bahan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan manusia, seperti lauk pauk dan obat-obatan. Kemudian untuk syarat barang ribawi sendiri ada 3. Yang pertama yakni harus hulul. Hulul sendiri berarti barang dan harganya harus diserahkan secara kontan serta tidak boleh diutang. Kemudian untuk yang kedua adalah takabul, yakni barang dan harganya harus yaitu barang dan harganya harus diserah terimakan di tempat transaksi. Kemudian yang ketiga ada tamatsul, yakni barang harus sama jenis, ukuran, dan timbangannya. Jadi bila barang diukur dengan liter, maka keduanya harus sama-sama dengan liter. Apabila terjadi perbedaan ukuran dan timbangan tersebut pada barang tersebut, maka transaksi tersebut termasuk transaksi riba. Kemudian untuk jenis-jenis riba yang pertama ada fidl, yakni riba yang terdapat pada jual beli dengan objeknya bahan barang ribawi,
seperti emas, perak, gandum, jemaut, kurma, dan garam dengan takaran yang sama. Untuk contohnya seperti misalkan saat kita bertransaksi antara 10 kg kurma dengan 20 kg gandum. Hal ini dibolehkan asal dibayar tunai. Jika barang ribawi ditukar dengan barang non-ribawi, tidak disyaratkan harus setimbang atau kontan. Yang kedua ada riba nasi'ah atau jahiliyah, merupakan riba yang berupa penundaan penyerahan barang ribawi. Nasi'ah sendiri berarti tunda. Singkatnya, riba ini adalah tambahan yang diberikan sebagai pengganti dari waktu. Riba ini juga sering kita temui di sekitar kita seperti terjadi di lembaga keuangan seperti bunga pada bank, pegadaian, bunga asuransi, koperasi, utang luar negeri dan dalam negeri ataupun rentenir. Sekian untuk materi mengenai riba kali ini. Apabila ada kesalahan kata dan pengucapan mohon dimaafkan. Dan saya harap materi kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.